Adegan dimulai dengan diperlihatkannya Genji yang tengah bertarung melawan Rindaman. Meskipun ia sudah diakui menjadi bos susuran setelah mengalahkan Serizawa, ia masih belum puas kalau belum mengalahkan orang terkuat di sekolah itu. Namun kegigihan saja tidak cukup karena Rindaman terlalu kuat. Beralih ke Kawai Shinoburu, seorang mantan siswa susuran yang baru keluar dari penjara. 2 tahun lalu, saat Suzuran bentrok dengan sekolah Hosen, ia membunuh Pitao, pemimpin Hosen yang menurutnya akan menjadi ancaman bagi Suzuran. Setelah perang itu, dibuatlah perjanjian damai antar kedua sekolah. Hirinoburo menyesali perbuatannya dan pergi ke makam Pitao untuk berziarah. Ternyata, di sana ia telah ditunggu oleh para siswa Hosen yang ingin balas dendam atas kematian pemimpinnya 2 tahun lalu. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai Noburu tiba di tempatnya Serizawa. Hosen meminta Noburu, namun Serizawa menolaknya. Tiba-tiba Genji datang dan terjadilah konflik yang membuat Genji memukul salah seorang siswa Hosen. Mengingat status Genji sebagai bos susuran, tentu perbuatannya ini membuat rusaknya perjanjian damai antara mereka. Sebelum pergi, Hosen menyatakan perang kepada susuran dan akan bertempur seperti dulu lagi. Kemudian Serizawa bertanya bagaimana kabar Noburu, namun Noburu cuek dan pergi begitu saja. Sedangkan Genji masih terlihat bingung, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Sekolah Hosen dipimpin oleh Narumi Taiga. Ia menyambut baik rusaknya perjanjian damai itu karena dendamnya amat dalam atas kematian Bito. Terlebih lagi, dulu dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Bito terbunuh. Tiba-tiba datanglah siswa baru bernama Wasio. Ia adalah mantan anak susuran yang pindah ke sini setelah sakit hati karena tak dapat menguasai susuran. Demi untuk menguasai Hosen, ia pun langsung menantang Tarumi untuk berduel, tetapi hanya sekali pukul ia pun langsung tepar. Tokyo yang menjelaskan kepada Genji mengenai Hosen, kemudian menawarkan untuk menyatukan GPS dengan geng Serizawa. Namun dengan angkuhnya Genji menolak dan mengatakan GPS saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Hosen. Berlanjut ke acara latihan keras Narumi demi mempersiapkan diri untuk berperang dengan susuran. Kemudian datang Tatsuya yang merupakan adik dari Bito. Tarumi lalu mengajaknya untuk menyerang susuran demi membalaskan kematian kakaknya 2 tahun yang lalu. Namun Tatsuya malah menolak karena tidak yakin kalau Hosen akan menang lawan susuran. Meskipun dengan sikap angkuh Genki, GPS tetap saja masih kekurangan anggota. Oleh karena itu, Makise dan Yuta pergi berkeliling untuk merekrut anggota lebih banyak. Sayangnya sama sekali tidak ada yang peduli. Izaki juga pergi untuk merekrut Ryo Ebisuka. Sayangnya mereka juga menolak. Tetapi Genji mendapatkan anggota baru setelah Mikami bersaudara keluar dari geng Serizawa. Dan Serizawa pun juga sama sekali tidak keberatan dengan keputusan mereka. Sementara itu, Hosen mulai bergerak untuk melakukan penyerangan terhadap siswa susuran. Dimulai dari Tsuzumoto yang merupakan anggota dari Serizawa. Ia pun diajar habis-habisan oleh siswa Hosen yang bernama Ryo. Berlanjut ke Tokaji yang juga dikeroyok oleh Hosen. Makise, Yuta, dan Mikami bersaudara pun juga diserang oleh Hosen yang dipimpin oleh Wasio. Di luar dugaan, meskipun kalah jumlah, pihak Makise dapat melakukan perlawanan. Wasio yang kena mental mengeluarkan pisau untuk menghabisi Makise, tetapi Narumi datang untuk menghentikannya dan mengatakan kalau Wasio ini bukan laki-laki sejati. Genji yang emosi mengetahui teman-temannya telah diserang, tidak tahu harus berbuat apa. Izaki mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau ia punya rencana. Serizawa juga merasa sangat kesal karena ulah Hosen. Bahkan kini Tsuzumoto pun harus dirawat di rumah sakit karenanya. Tanpa sepengetahuan Genji, Izaki datang dan langsung menantang duel Serizawa. Ia mengatakan Serizawa harus bersedia bergabung dengan GPS kalau ia dapat mengalahkannya. Namun perbuatannya sia-sia karena Serizawa yang lebih unggul. Sedangkan Genji masih berusaha keras untuk melawan Rindaman. Dengan harapan, ia akan dapat banyak dukungan setelah mengalahkan orang terkuat itu. Tetapi apa daya mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Sampai Serizawa pun datang untuk menghentikan pertarungan itu karena melihat Genji yang sudah babak belur. Malam harinya Genji terbangun setelah pingsan dari pertarungannya dengan Rindaman. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kebakaran yang meledak gedung susuran. Ini semua adalah inisiatif dari Wasio karena merasa Hosen terlalu lamban. Serizawa dan Tokyo datang dan mengatakan Hosenlah pelakunya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya korek api yang bertuliskan Hosen.
Tentu semua emosi dong, tetapi berbeda dengan Genji yang mengatakan bahwa ini bukanlah masalah besar. Tokyo memukulnya dengan harapan Genji bisa sadar. Kemudian dia menantang agar Genji membalas pukulannya. Padahal di Cross Zero 1 Tokyo baru selesai operasi otak. Genji yang terpancing akhirnya dihentikan oleh Serizawa. Kemudian Genji yang menyendiri didatangi oleh Serizawa. Ia menjelaskan bahwa untuk bisa memimpin suzuran tidak cukup dengan kekuatan saja, apalagi kalau Kimo setengah hati. Setelah mendengar itu, Genji pun mulai bangkit. Besoknya, ia pergi ke Housen untuk mendeklarasikan perang. Di sini Narumi juga sama sekali tidak menyangkal kalau Housen telah membakar suzuran. Akhirnya mereka bersepakat untuk berperang besok di sekolah Housen karena sekalian Genji ingin menghancurkan markas mereka. DPS kembali berusaha merekrut Ryuai Bisuka untuk bersama-sama mengalahkan Housen, tetapi mereka tetap menolak. Tiba-tiba terdengar suara Genji yang membajak mikrofon sekolah. Ia mengatakan ingin meminjam kekuatan sebanyak-banyaknya demi untuk mengalahkan Housen. Dengan kalimat-kalimat yang telah rangkai, berharap bisa menggerakkan semangat setiap siswa. Besoknya, siswa yang terkumpul bahkan tidak ada setengahnya. Izaki mengatakan kalau kita telah kehabisan waktu, sehingga harus segera berangkat meskipun dengan orang seadanya. Meskipun begitu, semuanya pun tetap semangat, tapi lagi-lagi berbeda dengan Genji. Ia ragu kalau Suzuran bisa menang. Di luar dugaan, ia malah menyuruh mereka semua pulang dan menyatakan kalau mulai sekarang GPS dibubarkan. Hyuta yang mencoba menahannya pun malah ia pukul. Jelas mereka semua pun berputus asa setelah melihat sikap Genji yang seperti melepas tanggung jawab. Tetapi Izaki benar-benar paham situasi. Kita semua tahu kalau Genji bukanlah orang seperti itu. Dan benar saja, ternyata bukannya lepas tanggung jawab, Genji lebih memilih menanggung semuanya dan pergi ke Housen seorang diri karena tak ingin membahayakan teman-temannya. Kami bersaudara pun lalu datang ke tempat Serizawa untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Genji pun bertarung habis-habisan dengan puluhan siswa Housen. Tatsuya kemudian bertanya kepada Narumi, kenapa tidak menyelesaikannya dengan pertarungan 1 lawan 1, mengingat Genji yang kima sendirian. Tetapi Narumi malah mengatakan bahwa Tatsuya ini memang masih sangat naif. Selang beberapa waktu, datanglah GPS dan geng Serizawa untuk membantu. Dengan ini kekuatan Suzuran pun telah bersatu. Narumi kemudian menantang Genji untuk Baiwan di atap sekolah. Dengan susah payah, akhirnya bersama Serizawa ia sudah mencapai tangga. Namun di sana ia dihadang oleh Ryo, orang terkuat kedua di Housen. Serizawa memilih untuk menghadapinya, sekalian untuk membalaskan Tsumoto yang telah diajar habis-habisan sebelumnya. Sedangkan Genji naik ke atap untuk bertarung lawan Narumi. Akhirnya dimulailah battle mereka yang berlangsung sangat sengit. Di sisi lain, Serizawa tengah diajar habis-habisan oleh Ryo. Tetapi memang inilah gaya bertarung Serizawa. Ia menerima seluruh pukulan musuhnya untuk membangkitkan adrenalin. Dan tentu saja Serizawa yang memenangkan pertarungan itu. Di atap, pertarungan Genji juga sudah mencapai puncaknya. Wasia kemudian datang dan kembali mengeluarkan pisau untuk menghabisi Genji. Wontewa tindakan pecundangnya itu berhasil dihentikan oleh Tatsuya. Melanjutkan pertarungan dua pemimpin itu, akhirnya Narumi pun tumbang yang membuat Genji keluar sebagai pemenang. Di perjalanan pulang, Wasia mengikuti mereka dan dengan senang hati Genji menerimanya kembali. Singkat cerita, Genji dan yang lainnya lulus dari susuran. Dan sebelum pergi, ia kembali menantang Rindaman. Tamat.